Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Jauh sebelum swafoto pertama dilakukan, orang Yunani dan Romawi kuno telah memiliki mitos tentang seseorang yang terlalu terobsesi dengan bayangannya sendiri. Pada tahun ke-8 Masehi, seorang penyair Romawi bernama Ovid mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Narsisus dalam buku ketiganya. Narsisus adalah seorang pemuda tampan yang sedang menjelajahi dunia untuk menemukan kekasih hatinya. Setelah menolak seorang dewi cantik bernama Eho, dalam perjalanannya, Narsisus tak sengaja melihat sekilas bayangannya di sungai, dan akhirnya jatuh cinta dengannya. Karena tidak bisa mengontrol dirinya, Narsisus akhirnya tenggelam. Bunga akhirnya tumbuh di tempat dia meninggal, dan dinamakan bunga Narsisus. Mitos kuno tentang Narsisus tadi, pada dasarnya adalah untuk menangkap ide dasar fenomena narsisme saat ini. Semua tentang keterlibatan diri yang ditinggikan, dan kadang merugikan diri sendiri. Sebenarnya, ini adalah sekumpulan sifat yang digolongkan, dan dapat dipelajari menggunakan pendekatan psikologi. Definisi narsisme dalam psikologi adalah gaya kepribadian yang mencitrakan dan memusatkan hanya pada penampilan fisik diri sendiri, dan terkadang secara berlebihan. Menurut Sigmund Freud, seorang ahli saraf dari Austria, narsisme adalah tahapan normal dalam perkembangan seorang anak, namun akan dianggap sebagai gangguan ketika itu terjadi setelah masa pubertas. Dalam tingkatan yang berbeda, kepribadian narsisme berpikir bahwa mereka lebih tampan atau cantik, lebih pintar, dan lebih penting dari orang lain, sehingga mereka merasa pantas mendapatkan perlakuan khusus. Psikolog mengenali 3 bentuk narsisme sebagai 3 bentuk kepribadian. Yang pertama adalah narsisme grandios. Yang kedua adalah narsisme vulnerable. Yang ketiga adalah narcissistic personality disorder. Narsisme grandios. Narsisme grandios adalah jenis yang paling terkenal, ditandai dengan ekstroversi, dominasi, dan selalu mencari perhatian. Narsisme grandios selalu mencari perhatian dan kekuasaan, kadang mereka berprofesi sebagai politikus dan selebriti. Dalam faktanya, tidak semua yang mengejar posisi kekuasaan ini adalah narsistik. Tetapi orang yang narsistik pasti mencari kekuasaan, bisa untuk sebagai status, atau agar menjadi pusat perhatian. Narsisme vulnerable. Sementara itu, narsisme vulnerable bisa lebih tenang dan kadang pendiam. Mereka memiliki rasa kepemilikan kuat, namun kadang mudah merasa terancam atau diremehkan. Pada kedua kasus ini, sisi gelap dari gejala narsisme kadang muncul dalam waktu yang teramat panjang. Narsisme cenderung bertindak egois, sehingga pemimpin yang narsistik bisa membuat keputusan yang berisiko dan kadang tidak etis. Dan pasangan yang narsistik bisa saja tidak jujur atau tidak setia, walau tidak selalu. Saat pandangan optimistis tentang diri mereka ditentang, mereka bisa menjadi begitu marah dan agresif. Ini menjadi seperti penyakit yang penderitanya merasa baik-baik saja, namun orang di sekelilingnya yang justru menderita. Narcissistic personality disorder. Dalam kasus ekstrim, perilaku ini diklasifikasikan sebagai gangguan psikologis yang biasa disebut dengan narcissistic personality disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Umumnya terjadi pada laki-laki dewasa dan terjadi pada sekitar 1 hingga 2% dari populasi. Jika terjadi pada kaum muda, terutama anak-anak, mereka bisa menjadi sangat egois. Tetapi ini bisa jadi hanya bagian dari perkembangan anak yang normal. Edisi kelima dari buku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders terbitan American Psychiatric Association menjelaskan beberapa sifat yang terkait dengan gangguan kepribadian narsistik ini. Sifat-sifat itu diantaranya adalah pandangan yang terlampau tinggi tentang dirinya sendiri, bermasalah dengan rasa empati, merasa berhak atas sesuatu, dan kebutuhan akan rasa kagum dan perhatian dari orang lain. Apa fakta sebenarnya yang membuat sifat ini menjadi semacam sebuah gangguan kepribadian? Adalah mereka yang selalu mengambil alih hak atas orang lain, hingga akhirnya, tanpa sadar telah menyebabkan masalah yang signifikan. Simpelnya, begini, gangguan kepribadian ini biasa terjadi pada seseorang yang biasa memanfaatkan kelemahan atau kekurangan orang lain sebagai bahan perhatian, untuk kemudian dipublikasikan, dan menjadikan rasa kagum dari halayak ramai sebagai bayaran untuk dirinya. Atau, seseorang yang menganggap bahan kritikan atas dirinya sebagai sebuah serangan, dan bukan sebagai bahan yang dapat membangun perbaikan atas kinerjanya untuk lebih baik.
Orang dengan gangguan kepribadian ini justru menganggap semua hal di luar dirinya tak lebih baik dari apa yang telah dilakukannya. Jadi, apa sebenarnya yang menyebabkan narsisme? Lingkungan memberi peranan penting atas terbentuknya kepribadian seseorang. Orang tua yang terlalu memanjakan anaknya bisa menjadi sebab berkembangnya narsisme grandios pada diri anak tersebut. Sedangkan, orang tua yang dingin dan terlalu posesif bertanggung jawab atas berkembangnya kepribadian narsisme vulnerable pada diri anak-anaknya. Narsisme sering dijumpai dalam lingkungan dengan budaya yang meninggikan individualitas dan promosi diri. Perkembangan teknologi media sosial hari ini telah memberikan kontribusi berlipat ganda atas kesempatan berkembangnya narsisme dengan memberi narsisme sebuah sarana sebagai media pencari status dan perhatian sosial. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton.